Baik, saya lanjutkan. Akhirnya endingnya, saya khawatir teman-teman SMA itu berpikiran terlalu sempit. Bahwa sukses itu harus jadi dokter, sukses harus jadi PNS, sukses harus jadi guru, sukses harus jadi tentara. Sampai tidak begitu kan? Ya sukses itu menjadi diri kita sendiri, kan itu yang penting ya. Apalagi kalau sukses kemudian kita bisa bermanfaat buat orang lain. Dan ketika kita bermanfaat buat orang lain, menurut saya peluang untuk jadi wirausaha entrepreneur itu juga hal yang luar biasa. Orang kaya di dunia, paling kaya di dunia pun itu entrepreneur. Tidak ada yang statusnya Bill Gates itu pegawai PK California itu enggak. Terus Mark Zuckerberg gitu ya. Kan bukan entrepreneur. Nah, makanya teman-teman, memang Indonesia itu kalau mau jadi negara maju, karena Ciputra yang minimal ada 2% entrepreneur. Dan sekarang ini masih tercatat hanya ada 0,18% entrepreneur di Indonesia. Sangat kurang sekali. Semua pikirannya terlalu sempit, mencari bukan menciptakan pekerjaan. Nah, akhirnya dengan dalam acara ini saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yuk, punya semangat entrepreneur semuanya gitu. Ya. Harusnya punya semangat entrepreneur. Bahkan sampai nanti jadi apapun, ketika sampai punya semangat entrepreneur, teman-teman akan survive. Tidak menggantungkan pada sesuatu. Nah, kayak gitu. Dulu saya bermimpi jadi guru misalnya. Ya, kemudian saya jadi guru, tapi punya sekolah sendiri, namanya Erlangga. Dulu Mbak Gita sekarang jadi apa kira-kira nanti ke depan? Saya ingin jadi pengusaha, tapi spesifiknya apa belum tahu. Nah, Mbak Gita itu ingin jadi pengusaha yang membahagiakan suaminya. Berusaha membahagiakan. Artinya begini teman-teman, seperti itu. Jadi bahwa saya pikir semua anak-anak itu pintar dan punya potensi masing-masing gitulah ya. Ya, tinggal bidangnya apa. Tinggal bidangnya apa. Masuk kamu kayak gitu. Yang kedua, yang saya tanyakan ke Mas Daniel, Mbak kita bisa menjawab. Pasti jawaban orang pada umumnya kalau kita ngomong tentang entrepreneur itu modal. Ya kan? Dan jawaban rata-rata para pengusaha itu klise. Gak perlu modal banyak kok. Kan pasti gitu ya? Iya, gak perlu modal banyak. Bener, karena sampai sudah punya jalur sendiri gitu. Bapak sampai wis kaya raya, sendenan jati gitu. Tapi kalau ada pertanyaan yang beneran nih, sampai ngomong usaha modalnya gimana, solusinya gimana jawabnya kalau gitu? Modal itu pasti butuh. Pertama modal niat. Ya kan, modal niat, modal nekat, ya kan. Kalau bicara modal finansial itu bukan berarti nggak ada modal. Pasti semua usaha butuh modal finansial. Cuman caranya kita bisa dapatkan dengan berbagai cara. Bisa pinjam bank, ya, bisa pinjam teman, bisa kongsian kerjasama sama teman. Pinjam orang tua boleh? Pinjam orang tua boleh kalau dipinjemin. Ya. Bisa joinan sama investor, ya kan. Berbagai cara. Intinya memang kalau dibilang nggak pakai modal, kita buka kayak misalnya saya buka rumah makan, yang tidak mungkin tidak ada uangnya, pasti ada uangnya. Entah itu pakai uang bank, pakai uang orang tua, pakai uang investor. Tapi saya catat yang tadi yang pertama modalnya modal niat. Itu menurut saya catat. Dan termasuk teman-teman anak-anak SMA ini yang pertama saya mindset dulu ya ditata. Mindset dulu, betul. Modal niat dulu ya Pak. Kita sepakat dengan itu. Iya, modal niat dulu karena itu penting. Harus gak niat sampai terusnya ya nggak ngapa-ngapain. Nggak ada ceritanya ketika kita misalnya niat aja nggak punya, tahu-tahu bikin usaha nggak niat tapi tahu-tahu berhasil sukses juga ada, pasti ada niat dulu. Apalagi teman-teman sekarang itu banyak sekali usaha yang nggak perlu modal saya pikir. Minimal jualan online. Ya. Minimal reseller. Minimal sampai buka inilah buat akun jualan di Tokopedia di marketplace gitu loh saya. Nah, bahaya banget kalau teman-teman SMA sudah seumuran SMA ya nggak pernah jualan konoan itu loh Pak. Itu masa depannya kayak kok suram dari karena dunia 10-20 tahun yang akan datang ya semua kan digital media berarti digital marketing. Nggak tahu kalau Pak Ga ini apa sudah mengenal digital? Sudah ya. Istri kan sudah ada ya. Kenyak ini Mas. Jadi gitu. Saya khawatir kalau memang teman-teman nggak pernah buka Grab, nggak pernah buka apa namanya Topet gitu ya. Nggak punya
atau yang lain tidak. Maksud saya begini, bahwa kita itu sedang ikut arus perubahan. Ya. Kalau kita nggak berenang, katanya banyak orang, hanya ikan yang mati yang nggak berenang dalam arus. Ikan yang hidup berenang, menentukan arah. Dan visi itu penting. Menurut saya, visi itu penting. Teman-teman punya visi. Visi itu jangan yang nanggung. Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Cuma pakai urip. Mangan enak ya, dibucu rapi urip nek masuk mancing kulon. Nah, kayak gitu ya. Harus tinggi dong. Harus tinggi mas saya begitu. Nah, tentang modal tadi seperti itu. Ya. Terus pertanyaan kedua. Kalau ditanya keterampilan apa yang harus dimiliki oleh teman-teman sejak SMA ini? Keterampilan bersosialisasi menurut saya. Oh ya. Kalau yang utama menurut saya itu, kalaupun punya kelebihan keterampilan lain secara teknis, misalnya punya keterampilan bengkel, Ya. karena suka otomotif, mungkin punya keterampilan desain karena suka desain, ditekuni aja. Tapi ujung-ujungnya kembali lagi kalau pengen nantinya tidak lebih mandiri dalam bersikap, itu keterampilan bersosialisasi itu yang terpenting. Nah, saya pikir itu teman-teman. Memang karakter unggul yang harus dimiliki oleh entrepreneur itu adalah yang pertama ya harus pandai mencari relasi. Ya. Dan itu bisa dilihat dari teman-teman sekarang. Coba saya ingat, punya enggak teman-teman sahabat di kelas teman-teman? Dua konco enggak? Teman-teman itu merespon kehadiranmu itu nyesel apa enggak? Kadang-kadang kan kita ada teman di kelas, kita coba diingat-ingat. Saya arah mlebu yang lainnya malah enggak seneng. Toksik ya? Lapos sih ada yang mlebu lah. Enggak nantang kena 3 tahun dek omah gitu ya. Kok sekolah bareng lapo gitu ya. Misalnya gitu. Tapi ada teman-teman yang ketika dia enggak hadir, dicariin. Ya. Enggak ramai sih sekolah ini. Ya, kayak gitu. Yang enggak ramai sih sekolah ini insya Allah itu jadi pengusaha luar biasa. Nah, itu pesannya. Pesannya adalah tadi memang harus pandai berhubungan dengan orang lain. Punya kecerdasan, namanya kecerdasan emosional. Atau kalau istilahnya dalam multiple intelligence itu kecerdasan interpersonal. Bagaimana dia berhubungan dan punya empati terhadap orang lain. Nah, bagi kita nih, sekarang saya tanya bagi kita. Kalau di SMA Negeri 1 Pagat contohnya, rata-rata sekarang ini anak-anak belajarnya itu ya tertib 1 jam, 2 jam, mengerjakan tugas apa sakar PD menurut pengamatannya sampai gimana teman-teman? Menurut saya penting karena kan ada di absen web itu selalu berjalan dulu Kak. Jadi harus mengikuti pelajaran selalu dipantau. Jadi sebagian besar ya tertib. Masalahnya kalau tertib mungkin karena sistem tadi ya. Mungkin masalahnya kayak tadi kota bosen kayak gitu ya. Bosen karena sendirian di rumah, wes jomblo, dewean gitu kan ya. Selamat sore para jomblo. Jomblo itu gak usah khawatir. Anak-anak SMA itu jomblo itu harus bangga. Kenapa? Jomblo itu cara sayang Tuhan menyayangi kalian menjauhkan dosa pacaran. Kayak gitu. Gawe anak SMA bu, gawe anak SMA. Lah ibu-ibu ya enggak. Gitu. Buat anak SMA ya, kayak gitu. Betul itu teman-teman semuanya. Makanya teman-teman, kita itu memang bisa berjalan cepat ya. Bisa berjalan cepat sendirian bisa. Tapi jauh sendirian tidak bisa. Perlu komunitas. Itu yang saya maksud. Ya kan? Komunitas itu yang saling menguatkan, konco yang punya satu visi, sahabat yang baik yang saling mendukung, yang selalu mengekarkan bahwa ayo jom belajar yang rajin. Ayo jom serius. Karena kalau sendirian sampean pasti gampang patah semangat ya enggak? Dewean, sepertinya sendirian. Makanya penting untuk gabung komunitas. Dan saya pikir komunitas yang positif itu banyak, ya kan? Kalau di Paga ada komunitas apa? Eskulnya contohnya? Ada OSIS, ada sepak bola, karawitan, banyak ya. Termasuk teman-teman kalau bosan sendirian belajar di rumah kan bisa datang ke Erlangga itu biasanya. Di Erlangga Kepanjen. Mumpung sekarang ini promonya banyak, biayanya 1 tahun itu tinggal 2 jutaan saja. Dan lesnya sudah offline. Dan biasanya pakai protokol kesehatan, pakai masker, mandi dulu, kayak gitu ya. Seperti itu.
Biasanya nggak ada yang mandi. Biasanya mulai sekolah langsung. Oh iya. Baru mulai dari rumah yang seragam sekolah ngono kan biasanya. Kalau sekarang enggak kan sekolahnya sama pergi aja. Enggak kayak gitu. Nah, sekarang ke gitu ya Mbak kita ya. Saya pikir gitu. Dan Padang Panjen itu nggak jauh kan. Paling 45 menit ya kalau sepeda motor. Apa nih kira-kira? Yang ketiga harus paham bahwa untuk sukses itu butuh proses. Itu aja yang kadang nggak dipahami orang. Jadi proses itu semua hal ya. Jadi kalau kita berusaha punya usaha mulai dari 0 sampai 100 itu ibaratnya kayak dari Kepanjen mau ke Padang. Kan pasti lewat Sukokomulyo dulu, lewat Senggoro dulu ya kan. Nanti mungkin ada lampu merah berhenti dulu, ada jeglongan minggir dulu kan gitu. Sama ketika usaha itu pasti ada yang namanya proses. Semuanya. Memang kalau teman-teman mau cepat, mau kaya raya cepat ada 4 cara mas. Yang pertama, jadilah anaknya orang kaya. Nah ini yang pertama ya kan. Ya. Yang kedua, carilah besan orang kaya. Nah ini yang kedua itu. Ya tumbuh rapatan gede ya, gempi, putunya aku desa bagri, ya itu kan. Yang ketiga, carilah pasangan yang kaya raya. Ya. Nah itu yang ketiga mbak ya. Yang sudah berumur tua ya, warisannya banyak ya kan. Yang terakhir yang mungkin kita lakukan adalah sering berkumpullah dan mencari inspirasi dari orang-orang yang sudah sukses dan kaya. Saya pikir yang nomor 4 itu yang masuk Kayaknya akal pilihan orang-orang yang nomor 3 itu Dari pasangan yang pasangan ini kayak yang udah tinggal sedikit ya. Sambil bilang nanti kuracuni minuman. Jangan dulu lagi ya. Kakak dari Indonesia. Baik. Ya. Tapi sekarang saya rame iki. Butejo. Iya. Filmnya apa itu namanya itu? Judulnya Tilik, Tilik ya. Tilik. Baik. Selamat sore penggemar Butejo. Sudah gibah berapa orang hari ini? Saya kerasa guyu ya. Ya Allah, 15 menit roto sa RT ya. Mas satu desa ini teman-teman ini lagi live di radio ini lagi ada ibu-ibu cantik dari mana ini Bu? Dari Pemkab Malang. Lalu saya mau bikin usaha, mulai dari bawah, dia nggak kecil ya nggak besar tapi masuk akal. Peluang di bidang apa nih kira-kira? Nah, kayak gitu. Sebenarnya ketika pasca pandemi ini hampir semua bisnis itu peluang lah. Karena sudah mulai normal mas. Tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa banyak yang sudah mulai bergeser dari yang konvensional menjadi online. Nah, jadi kita untuk semua bidang bisnis tinggal kita fasilitasi untuk layanan online itu aja. Artinya begini, bukan bisnis apa, tapi caranya bagaimana? Caranya, iya. Kalau semua bisnis kita tidak bisa menghilangkan kebutuhan orang lain kan. Kebutuhan orang kan kita nggak bisa hilangkan. Kayak misalnya saya punya usaha hotel gitu. Orang tetap butuh hotel dimanapun. Walaupun kemarin zero okupansi mas. Zero okupansi loh hotel kemarin, pariwisata, travel. Tapi setelah pasca pandemi bagaimana? Apakah bisnis travel terus kita bisa abaikan? Enggak juga. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Ya. Oh ya teman-teman, Mas Dani ini juga mengelola hotel namanya Hotel Santana Syariah. Ya. Kalau mau nginep harus satu alamat ya. Ya. Nggak boleh beda alamat. Satu KTP ya, satu KTP. KTP-nya Harus sama. harus sama lah alamatnya ya.
Kalau alamatnya beda, wah tidak diperbolehkan masuk, Ya. ya. Kayak gitu ya. Boleh sih, cuman satunya di kamar nomor 1, satunya 30. Ya. Oh, no. Bener. Dijaga itu ya. Ada hansipnya Syariah, gitu. syariah. Ya, ada hotel syariah di Santana juga di